rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Hidup tenang setiap saat, mudah merasakan bahagia, terpancarkan damai ke sekitar kita. Sehingga sekitar kita pun menjadi lebih tenang, damai, bahagia. Oke, Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai tenang itu sebenarnya adalah sebuah pilihan. Kalau kita bisa rileks, kita bisa memilih untuk tenang. Tapi itu tidak terjadi kepada kita setiap saat. Tidak bisa terjadi kepada orang-orang yang di sekitar kita. Tidak bisa terjadi kepada masyarakat luas yang tidak mengerti dan tidak memahami bahwa dirinya sebenarnya bukan adalah fisik ini, bukan pikiran ini. Nah, itu pun juga sering terjadi sebetulnya pada kita. Kita gagal paham, gagal sadar sebetulnya bahwa diri kita ini bukanlah fisik atau pikiran. Kita pun, saya pribadi lah, saya yakin Sobat RTD tidak seperti saya. Kualitasnya jauh lebih baik. Saya pribadi pun seringkali tidak sadar bahwa sedang dikendalikan oleh pikiran. Tidak sadar bahwa sedang dikendalikan oleh diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginan. Sehingga perilakunya menjadi tidak terkontrol. Egonya luar biasa, amarahnya meledak-ledak. Keinginannya tidak bisa diatur. Harus terjadi saat itu juga. Padahal hanya ingin siomay. Harus pergi ke sana ke sini membeli siomay yang diinginkan. Memuaskan keinginan. Sekali saya lakukan, ternyata menjadi sebuah pola atau pattern. Yang akhirnya bukan hanya siomay saja yang begitu. Tapi semua hal juga begitu. Bakso juga begitu, soto juga begitu, atau kuliner-kuliner yang lain. Itu hal-hal yang sering saya temui sehari-hari. Itu hal-hal yang menurut saya hal kecil. Tapi sebenarnya sebuah pola, hasil dari adanya sebuah pola yang ada pada diri kita. Yang terjadi manakala kita tidak memilih untuk tenang. Tenang itu sebetulnya adalah sebuah pilihan bagi kita. Masuk dalam kondisi jiwa tenang. Yang gagal kita pilih karena kita tidak sadar bahwa kita ini atau saya pribadi dipenuhi dengan doktrin-doktrin dari sekitar kita, dari pelajaran-pelajaran yang tidak tepat, yang di-share oleh media-media yang saya baca, yang saya lihat, yang saya dengar, yang disaringkan oleh teman-teman saya, yang disaringkan oleh orang-orang yang sedang curhat dengan saya. Kalau saya gagal tenang, semuanya itu masuk ke sini menjadi sebuah doktrin yang tidak sadar akan menjadi sebuah pola yang juga tidak kita sadari akan menjadi sebuah dasar dari tindakan kita, dari cara kita berpikir. Tidak banyak orang yang bisa menyadari, tidak banyak orang yang bisa paham, tidak banyak orang yang bisa melakukan
kesadaran jiwa tenang. Masuk pada kesadaran jiwa tenang. Berusaha konsisten ada pada kesadaran jiwa tenang. Tidak banyak orang yang bisa begitu. Masyarakat atau orang-orang di sekitar kita atau kita sendiri, saya pribadi, itu tidak dididik seperti itu. Tenang itu kalau sudah ada kopi, sudah ada air putih, sudah punya handphone yang bagus, sudah punya laptop, sudah berganti ke merek yang diinginkan, sudah mendapatkan apa yang diinginkan, sudah naik jabatan, naik kelas, mendapatkan nilai yang baik, punya uang sekian di rekening, mendapatkan ini dan itu pada kesehariannya. Itu membuat kita tenang. Apakah begitu? Tentu saja tidak. Karena itu bukanlah tenang yang sesungguhnya. Tenang yang sesungguhnya adalah sebuah kondisi yang muncul manakala kita bisa terhubung pada lapisan jiwa tenang, sehingga memunculkan kesadaran jiwa tenang. Jika kita terhubung dengan kesadaran jiwa, lapisan jiwa tenang, muncullah kesadaran jiwa tenang. Jika kesadaran jiwa tenang sudah hadir pada diri kita, maka akan ada kedamaian yang terpancarkan dari diri kita. Dari lapisan jiwa tenang, muncul kesadaran jiwa tenang, kemudian memancarkan kedamaian. Kemana? Minimal kepada diri kita sendiri, kepada setiap organ yang ada pada diri kita sendiri. Setiap lapisan kesadaran di luar kesadaran jiwa tenang. Ada diri palsu, ada pikiran, ada alam bawah sadar, yang kesemuanya itu bila teraliri oleh energi kedamaian akan menjadi lebih soft, lebih mudah diatur. Tapi awalnya masuk dulu pada kesadaran jiwa tenang. Dan ingat-ingat, masuk pada kesadaran jiwa tenang adalah sebuah pilihan yang harus kita ambil minimal di awal hari. Kemudian setelah di awal hari, di tengah hari. Kemudian setelah di tengah hari, di sore hari. Kemudian setelah sore hari, di malam hari. Kemudian sebelum tidur. Loh, jadi selalu kalau bisa begitu. Saya pun juga masih tidak bisa selalu konsisten berlatih pada waktu-waktu yang saya bilang tadi. Minimal pada saat beribadah wajib, meditasi pagi, meditasi siang, sore, atau malam, masuklah pada kesadaran jiwa tenang. Atau pada saat doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, doa akhir hari, masuklah pada kesadaran jiwa tenang sebelum berdoa. Atau pada sebelum kita akan sholat. Ketika akan sholat, sebelumnya jangan pada saat sholat. Sayang sekali sholat jika tidak dalam kesadaran jiwa tenang. Sebelum berwudu, duduklah sesaat, ambil jeda sesaat untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Baru kemudian berwudu. Tumak ninah. Tumak ninahnya jangan ketika sebelum takbir, tapi jauh sebelum wudu. Jadi setiap kondisi bisa dinikmati. Makna dari setiap hal yang dilakukan bisa ada manfaatnya. Maknanya bisa hadir, bisa ditangkap oleh logika. Sayang sekali ritual ibadahnya. Sayang sekali ritual meditasinya. Sayang sekali doanya bila tidak dalam kesadaran jiwa tenang. Dan ingatlah bahwa masuk pada kesadaran jiwa tenang merupakan sebuah pilihan yang bisa kita ambil setiap saat.
Ingat-ingat, itu adalah sebuah pilihan yang bisa kita pilih, bisa kita ambil setiap saat. Saya selalu mengingatkan itu pada diri saya. Karena saya selalu berusaha untuk menyadari bahwa saat ini saya bisa memilih untuk tenang. Itu sebuah pilihan yang akhirnya menjadi semacam kewajiban, yang akhirnya menjadi sebuah kenikmatan. Nah, kalau kenikmatannya tidak diambil, tidak dirasakan, tidak diusahakan untuk digapai, bagaimana dengan Sobat RTD? Sudah memilih untuk tenangkah saat ini? Supaya ngomongnya lebih enak, mau saya ngopi dulu. Sobat RTD udah ngopi atau sudah ngeteh? Ingat-ingat, kopi dan teh bisa membantu merilekskan fisik kita. Kopi bisa mempercepat pikiran, teh bisa memperdalam pikiran. Bagi mereka yang tidak paham, tidak tahu bahwa ketenangan itu bisa dipilih, ya nggak bisa memilih. Saya pernah sharing dengan beberapa orang. Kemudian saya tanyakan kepada mereka, teman sharing saya, sudah tenangkah saat ini? Oh, belum. Nggak bisa. Kebetulan beliau adalah seseorang yang menjabat sebagai pejabat marketing, kepala divisi marketing, bukan manajernya tapi malah kepalanya. Ini ada target begini yang harus kita dapat. Tenang itu jika kita sudah mendapatkan ini semua. Ya seperti itulah kita dididik. Tenang itu kalau sudah dapatkan semua yang kita inginkan, semua yang kita rencanakan sudah terwujud. Padahal sesungguhnya akan lebih mudah, akan lebih optimal, maksimal usaha atau ikhtiarnya dalam kondisi kesadaran jiwa tenang. Jadi tenang dulu baru berusaha. Tenang dulu baru bekerja dengan maksimal. Karena Sobat RTD bisa browsing sendiri di Google manfaat dari tenang, rileks pada setiap hal yang dilakukan. Apalagi pada saat ikhtiar, pada saat berusaha, pada saat bekerja dalam kondisi tenang. Kerjanya akan menjadi lebih enak, nyaman, tidak gerusa-gerusu, meminimalisir hal-hal yang terlupa. Step-step yang sudah direncanakan akan bisa dikerjakan dengan lebih terukur, terencanakan, dan menjadi mengalir. Pikiran pun menjadi begitu. Akan ada lebih banyak opsi, akan ada lebih banyak sudut pandang yang bisa didapat ketika kita berada pada kesadaran jiwa tenang. Dan jika kita bisa memilih, ya sebentar, pada saat yang crowded, pada saat yang sibuk, pada saat yang hektik, pilihlah untuk sejenak melambat, ngambil jeda saat untuk duduk, rileks, atur nafas. Tidak ada 5 menit. Percaya deh, pilih untuk mengambil jeda sesaat untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Lakukan relaksasi energi. Saya sudah sharing beberapa kali mengenai relaksasi energi. Dan sekarang saya ingin mengingatkan lagi. Minimal pada diri saya sendiri dan ya siapa tahu Sobat RTD juga menjadi teringat kembali bahwa masuk pada kesadaran jiwa tenang itu adalah sebuah pilihan yang bisa diambil setiap saat dan kapan saya pun. Apapun kondisinya, dimanapun kita berada,
ketenangan akan bisa kita ambil, akan bisa kita pilih menjadi salah satu opsi, atau bahkan nanti yang menjadi opsi pertama yang harus dilakukan setiap saat. Kenikmatan dari setiap ibadah, kenikmatan dari setiap doa, kenikmatan dari setiap usaha yang dilakukan akan menjadi lebih nyata, lebih mudah didapatkan. Akhirnya para pemimpin menjadi lebih bijaksana, para manajer, para kepala divisi, para direktur, para direksi, orang-orang yang memimpin, atau seperti saya, memimpin diri saya sendiri, akan menjadi lebih bijaksana, lebih sadar, lebih tahu apa yang harus dikerjakan, lebih bisa berlaku, lebih soft, atau lebih sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Nah, ingat-ingat ya Sobat RTD, selalu pilih untuk tenang ya. Dan tenang itu adalah sebuah pilihan yang nantinya jika sudah didapat manfaatnya, yakin deh akan menjadi sebuah kewajiban, akan yang bisa dinikmati setiap saat. Akan menjadi sebuah kenikmatan yang rasanya itu harus didapat, yang harus didapatkan setiap saat, apapun kondisinya, dimanapun kita berada. Pilihlah untuk tenang. Itu dulu sharing saya. Maafkan bila ada banyak salah kata. Jangan lupa sharing di kolom komentar, dan di kolom deskripsi saya berikan link ke artikel-artikel yang menjadi referensi dari video ini. Begitu aja Sobat RTD. Saya pamit dulu, jangan lupa ya. Please like, comment, subscribe, dan share video-video saya ya. Supaya RTD channel ini makin berkembang. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Oh ya, saya titip salam buat keluarga Sobat RTD dan orang-orang di sekitarnya. Jangan lupa diberitahu. Pilihlah selalu untuk tenang, baru bisa bahagia.